Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, kali ini aku akan ajak kalian cicet ngetan ngulon. Nah, ingat ngetan ngulon ya, bukan ngalor ngidul. Jadi ini ceritanya Malang Megung. Ya. Apa ya, kita mau cerita apa? Mungkin ada yang tanya, bagaimana rasanya hidup di kapal selama beberapa hari, kumpul dengan orang sekitar 4.000 orang, makan bersama 4.000 orang, nonton show bersama 4.000 orang. Piye rasane? Nah, oke, baik kita ngobrol tentang itu. Nah, ini lihat ini, background ini aku ambil sewaktu aku jalan-jalan di kapal. Ini kapal sedang bersandar di Pelabuhan Nassau, Bahama. Kalian bisa lihat itu di background itu ada kira-kira 7 kapal. Nah, ada yang dua ini adalah kapal pribadi milik orang-orang kaya itu. Saat ini aku sedang berlayar dengan perusahaan Royal Caribbean, nama kapalnya Mariner of the Sea, Februari 2024. Nah, rasanya piye ya? Gini, di restoran ini ada banyak restoran loh. Di maksudnya piye to iki? Di kapal ini mempunyai banyak restoran. Itu loh yang sengaja tak bicarakan, tapi cangkemku konslet. Jadi ngomongnya ya mencela-mencela ngono loh ya. Ya wis dimaklumi aja, diamini aja ya. Nah, di kapal ini mempunyai banyak restoran, di antaranya yang terpopuler itu makanan buffet style. Nah, bahasa Belandane dulu itu buffet bahasa Blondone, Rondone. Nah, itu makan yang ngambil sendiri, ngantri sendiri itu. Nah, ada juga restoran yang seperti mewah gitu loh, terlalu formal. Ya keinginan orang itu kan lain-lain. Ada yang senang makan yang diladeni. Oh, dianggap koyok piyayi ngono. Makane harus duduk. Sendoke wakeh. Garpune iku dijejer-jejer, sendoke jejer-jejer, ono pesone jejer-jejer. Nah, itu kok mangan kan perlu hanya sendok mek garpu tok cukup. Wong Indonesia muluk pakai tangan nak cukup. Lah iki kok disediane wakeh piye? Nah, itu loh zaman kolonial biyen itu ya seperti itu. Dijejer-jejer makannya formal, diladeni ambek jongose. Mereka punya butler gitu. Jadi makan sendok mari digemangan kare terus tiga nyendok godir lah ya rasane Malang Megung. Nah, maka itu sudah disediakan dengan wong Londoan sene pinter. Wong kene ya wis mangan koboinan nggih kobokan tangan. Nah, itu sendok kanan kiri yang sebelah atas itu ada garpu, ada sendok, ada peso segala macam. Itu gunanya lain lagi. Maka itu cara penyajian mereka itu juga lain. Mangan nggak langsung mangan sego kayak wong Asia biasanya. Enggak, wong Londo mangan waktu pertama makan itu dikasih appetizer. Itu mesti camilan ngono dikai apa gorengan udang cilik-cilik atau calamari kasih kecil-kecil kayak begecot, kayak codot. Jadi ada appetizer-nya. Nah, makan pakai appetizer, ya jenenge lah appetizer camilan ngono. Ya iku ojo nggak sendok sing gede rek ngisi-ngisini ae. Jadi itu ada artinya sendok dijejer-jejer itu yang mana yang dipakai dulu ngono loh. Caranya ada itu, kalian lihat aja sendiri ya wis gak usah dijelasno nang kene. Gak perlu itu karena aku duduk orang piyayi kok. Nah, itulah gunanya, caranya pakai sendok yang sing cilik ini. Nah, onde-onde lek gede. Lah lek onde-onde cilik jenenge apa? Ya kecepot. Nah,
Itulah gunanya sendok-sendok itu, sehabis makanan kecil, appetizer, terus nanti dia bawakan sop ya, sop yo sendoke seje biasane lek sop itu juga sendok sing bunder iku lho, aja sing lonjong. Nah, jadi ada caranya sendiri itu. Terus peso nggih roti ya, nek peso nggih steak seje. Peso nggak motong roti itu lain, yang sodok ketul lho, yang nggak begitu tajam ya. Terus lek lek pesone sing lincip, sing landep, yang tajam itu, yang runcing itu peso untuk motong steak daging ngono lho. Nah, di buffet itu ada jam makannya. Ada orang yang senang jam makan pagi begitu buka mau makan. Ada juga yang makannya seneng setelah jam 6 ngono. Nah, ini semua tuh sudah diatur. Biasanya orang yang makannya pagi itu mereka tuh seneng nonton show yang pagi. Show-nya ada dua waktu. Ada yang jam 7, ada yang jam 9 ngono. Jadi orang yang makan pagi ini biasanya nonton show yang pagi. Jadi biar tidak 4.000 orang tuh makan sekaligus sak bres ngono. Ya enggak. Maka itu disediakan fleksibel lah. Selain buffet itu ada restoran lagi yang diladeni, restoran piyayi gitu. Biasanya kalau yang restoran yang formal itu ya nggak usah pakai jas, tapi lek wong tuwek-tuwek iyo seneng pakai jas sing necis ngono. Tapi lek aku ora seneng terlalu formal, nggak seneng. Tapi yo nggak oleh pakai blue jean ngono. Pakai blue jean mau makan di restoran yang mewah yang formal ya nggak, ya ojo lah, kasihan sawangannya gitu ya. Biasanya restoran yang formal itu ya make pantelon pantelon apa gitu, celana panjang lah yang bukan blue jean ngono loh. Terus kalau mau pakai jas dasi ya sak karepmu, gak apa-apa. Biasanya wong tuwek-tuwek seneng pakaiannya necis kalau ngono iku. Aku gak. Nah, pakai kemeja biasa atau kaos polo ya boleh, cuman gitu tok. Cuman nggak boleh pakai blue jean ngono loh. Tapi lek maksa ya oleh, tapi ya tahu diri lah. Nah, ngono ada caranya. Terus ada lagi restoran Itali, misalkan restoran Jepang, sushi. Nah, kalian tinggal pilih aja makan di sana agar supaya nggak desek-desekan ngono loh. Tapi yang populer itu mereka apalagi ngajak anak-anak ya. Mereka seneng yang makan di buffet loh. Eh, Pilihannya banyak. Jadi bisa nyoba ini, nyoba itu. Lek gak seneng ya gak dintekno no. Lek sing gragas ya dintekno. Ya, kalau kalau orang biasanya wong sing lemu-lemu juga akeh-akeh. Kalau aku ngambilnya titik-titik, jadi iso ngicipi kabeh ngono. Makan sak wakeh sak brek ngono, terus wareg, terus mau ngelihat nyoba yang lain sudah terlalu kenyang, untuk apa makan gitu, kayak wong geragas, gak roh dipangani, gak tahu mangan ngono. Ya ojo lek, kalau makan di buffet, cobaan titik-titik lah, nanti kan bisa kembali, kamu bisa nambah nyoba yang lain lagi gitu loh. Jadi ojo ke wong wong aku nggak berani ngomong nanti dikira menghina ngono. Ya, kalau ke buffet ambilnya sedikit-sedikit aja. Jadi kalau nggak senang tidak dibuang, sayang-sayang juga makanannya kan. Jadi dicoba sedikit-sedikit, nanti sudah habis atau kalau nggak seneng ya dibuang nggak apa-apa, tapi kan sedikit porsinya. Timbangannya njogok sak brek gak seneng ya apa iku ya. Nah, aku biasanya ngambil sedikit-sedikit tapi 3 4 5 macem gitu, dicipi kabeh. Kalau seneng balik maneh. Kalau masih ada ruangan di perut, iso njukuk maneh nyoba yang lain lagi. Banyak macemnya, makanannya macamnya banyak. Terus kue-kuenya, dessertnya itu juga wakeh itu nah. Jadi ojo kaya wong gragas di itu cukup kabeh no. Sedikit-sedikit aja dicoba. Terus nanti coba yang lain, coba yang lain. Nanti kalau sudah dicoba semua kan kenyang. Lah ngono mangane. Bisa bolak-balik. Terus
sehabis makan yo gak usah ngisah-isah. Piringnya juga dijuaro ngono ngelek dijukuk ambek pelayane. Nah, kembali dengan piring yang bersih, enggak kayak wong Indonesia mangan piringnya podo, panganane lain, akhirnya nanti rasanya yang ngalor ngidul ngono lah iya. Nah, kalau di buffet ini piringnya rata-rata, jadi sudah selesai, biarkan aja. Piringnya nanti yang kotor itu diambil dengan pelayannya, kita ngambil piring baru lagi. Jadi rasanya gak ngalor ngidul ngetan ngulon ngono. Nah, itulah kira-kira ya seperti itu. Terus nonton show-nya, ada yang seneng nonton pagi, ada yang seneng nonton show kedua. Setelah habis show kedua itu masih ada lagi nanti pesta di kolam renang. Itu ada live band, ada bandnya. Terus kalau nggak seneng jingkrak-jingkrak, ya kita bisa ke lobby. Biasanya ada band yang lebih kecil, lebih nadanya lain lagi gitu loh. Classical atau jazz music gitu. Terus nanti ada lagi di cafe di sana itu ada music piano, ada pemain pianonya, jadi agak rileks sesuai dengan suasana. Nah seperti itulah, maka itu walaupun mempunyai 4.000 orang, tidak terasa, tidak semuanya desek-desekan. Enggak, di sini kan selera manusia kan lain. Jadi ada yang senang klasikal, ada yang senang jingkrak-jingkrak. Jadi banyak acaranya lah. Maka itu aku senang di kapal itu banyak acaranya, tidak membosankan, tidak mencapai, enggak kesel no. Semuanya ada di satu tempat, tapi enggak desek-desekan loh. Kapalnya gede nih, tiga atau 4 lapangan sepak bola kok. Nah itu besarnya ya. Terus ada berapa tingkat? Bayang no. Di tingkat atas itu biasanya kolam renangnya, terus ada ono iki sakeh lah. Pokoknya kapalnya sendiri itu satu lantai itu kira-kira 3 lapangan sepak bola atau 3 atau 4 lapangan sepak bola. Nah ini aku ambil di ujung, di depan kapal. Oke, di bagian kapal paling depan yang hijau itu adalah lapangan helikopter. Pokoknya kalau kalian nggak mau capek itu enak, cruise ship itu enak, bisa rileks daripada riwa-riwi. Delon, ini di depan kapalnya, yang di atas sana itu tempatnya kapten nahkoda kapal. Nah ini depan ini adalah lapangan helikopter ini. Delon ini. Nah, aku seneng cruise ini ya. Aku ke pulau ini sudah berapa kali ini. Seneng karena ya cruise-nya itu tidak panjang. Dalam jangka waktu 4-5 hari gitu. Ada yang seminggu juga. Tapi kalau ke sini terlalu lama aku bosen. Enggak terlalu banyak yang dilihat gitu loh. Ada yang cruise panjang, cross Atlantic itu ada yang cruise ke South America itu sampai ke kutub selatan itu ada. Nanti itu yang aku belum pernah coba. Aku mau ke kutub selatan sana, ke daerah Brasil, Argentina, Chile itu. Terus kalau cross Atlantic sudah dari New York nyebrang ke Portugis, Barcelona, daerah sana sudah, terus cruise sampai ke Yunani. Sudah aku coba semua di situ. Cuman yang belum aku coba itu ada 2. Yang satu ke South America, yang satu ke ke Kairo, ke South Africa. Nah itu yang belum aku coba. Terus Asia juga belum aku coba, Australia, Asia gitu. Nanti akan aku coba ke sana. Mungkin akhir tahun ini aku akan cruise ke Kanada. Dari New York ke Kanada. Nah, terus ngomong apa mana rek iki ya? Ada yang memberi komen. Aku di video aku yang lalu aku kan bikin video tentang rasis, terus sosial ekonomi kan. Aku cerita di sana tentang kalau sosial ekonominya sama itu rasis itu sudah
nggak terlalu dibicarakan, nggak berlaku lagi lah, kira-kira begitu kasarnya. Ada yang memberi komen, yang memberi komen ini sangat menarik. Aku seneng dia kasih aku komen, dia mengkritik, membenarkan aku. Dia bilang menurut pandangan dia ya, yang aku bikin video itu menurut pandangan aku ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Dia mengatakan ke aku, menjelaskan rasis itu tidak ada hubungannya dengan sosial ekonomi. Nah, apa yang dia katakan itu betul, memang nggak ada. Dia bilang sosial ekonomi tidak mempengaruhi rasis, masih tetap ada, walaupun sudah kehidupan kaya, masih tetap rasis, ada itu, ya ada memang. Ya, yang dia ingin jelaskan itu adalah tentang arti kata-kata rasis itu apa gitu loh, perbedaan antara suku bangsa atau antara sosial gitu ya. Ya memang benar apa yang dia katakan, tapi yang dia agak kacau, tidak mengerti apa yang aku maksud di video itu. Yang aku maksudkan dalam video itu, aku melihat dari pandangan aku memandangnya dari kehidupan yang ada di lapangan gitu loh. Bukan mengenai arti rasis itu apa, bukan. Aku melihat kehidupan yang nyata yang ada di lapangan. Nah, itulah. Menurut apa pandangan aku yang aku lihat, pengalaman aku ya, lebih lebih mudah bila kita bergaul dengan status sosial ekonomi yang sama. Nah, kalau status ekonomi kita yang sama, yang ada di menengah atas begitu ya, kalau sudah setingkat itu, rasis itu nggak ada artinya. Kita bisa hidup bersama, walaupun nggak perlu kita harus tidur atau kawin bersama, enggak. Yang aku maksud dalam pergaulan sehari-hari itu lebih fleksibel, lebih enak karena sama-sama. Walaupun kamu hitam, kamu kuning, kamu opo ae, tapi aku juga mampu kok naik kapal cruise. Aku juga mampu, yang kuning juga mampu. Jadi dalam ranah kehidupannya tuh lebih fleksibel. Jadi nggak terlalu itu ya, perbedaannya itu ada, masih ada, tapi tidak sekeras, se-ekstrim yang keadaan situasi yang lain ya. Nah, biasanya kalau orang sosial ekonominya lemah, ya agak di bawah gitu, ini orang yang seperti itu tuh biasanya terlalu sensitif. Walaupun tidak kulitnya sama, tapi mereka tuh lebih sensitif, sedikit-sedikit tersinggung gitu loh. Itu yang aku maksud. Nah, mereka terlalu sensitif, jadi mau walaupun sama-sama warna kulitnya, tapi kalau ngomong itu nggak enak dengan mereka, agak sengak gitu. Kita padahal ngomong biasa aja, mungkin dikira kita ini pamer. Karena apa? Karena perbedaan sosial ekonomi, itu yang aku ingin paparkan di situ. Jadi kehidupan yang kalau di menengah atas, sosial ekonominya sama, di arena itu agak fleksibel. Jadi kita soal rasis itu nggak penting lagi di sana. Nah, ngono itu yang saya maksud. Nah, aku sangat senang dan sangat-sangat menghargai karena dia telah menulis komen di video aku itu. Ya, nggak tahu gimana ya, ini sangat menarik sekali. Karena aku lihat di YouTube dia itu orang dari Afrika, dari Algeria. Tapi dia menulis komen itu memakai bahasa Indonesia yang boleh dikatakan sangat sempurna sekali. Nah, itu yang membuat aku menarik. Dan aku bisa memahami pandangan hidup dia itu karena ya kalau memang benar ya dia itu orang dari Algeria, dari Afrika, aku bisa memahami karena di situ sudah ribuan tahun itu selalu ada diskriminasi di situ. Jadi dia benar-benar lebih mengerti tentang diskriminasi daripada dibanding dengan aku. Nah, itu yang membuat saya menarik. Tapi
dia kurang begitu paham apa yang aku maksud, begitu. Dia memandangnya dari sudut pandangan dia. Benar, itu saya sangat menghargai penjelasan dia itu. Tapi aku memandangnya dari sudut yang lain. Nah, itu dia. Em, karena aku melihatnya itu kehidupan di lapangan yang nyata ya. Kalau walaupun orang dari manapun, kalian harus tahu, Amerika ini adalah melting pot. Melting pot itu apa? Meleburnya dari segala hal. Seperti masak kare, masakan Indonesia atau masakan India, Chinese food segala macam itu kan banyak banyak rempah-rempahnya ya. Kan lain dengan masakan orang barat yang cebleh rasanya. Biasanya daging cuma dikepiuri uyah ambek merica, itu aja enak ya bagi mereka ya. Tapi bagi orang Indonesia atau orang dari India, orang Asia itu cebleh rasanya. Walaupun sudah baru makan gitu terus kalau glegeken gak ono rasane cebleh. Ngono iku. Nah, kalau orang Indonesia, orang India, orang Asia itu semuanya kan masaknya banyak banyak rempah-rempahnya. Jadi enak, bumbunya meresap. Walau sudah sehabis makan 1 jam kemudian kita glegeken grek ngono ya. Rasanya itu masih enak, ada rasanya. Saya mengerti pandangan hidup dia, tapi saya melihat dari kehidupan yang ada di Amerika ini, orang dari berbagai bangsa di dunia ini ingin datang ke Amerika dan telah datang ke Amerika, berbaur, campur aduk, melebur jadi satu. Terus kehidupannya di sini, sosial ekonominya lebih stabil dibanding dengan dari negara asalnya gitu. Setelah ekonominya stabil, kita bisa di sini bisa berlibur berlibur dengan kapal pesiar segala macam. Oh, berbagi-bagi kulit, warna kulit seperti yang kalian lihat di video aku kan. Banyak orang hitam, banyak orang kuning, banyak orang kopi susu, banyak orang segala macam lah. Tapi kita bisa hidup rukun walaupun dalam batas-batas tertentu ya. Misalkan kalau mau kawin silang itu lain cerita lagi. Ceritanya panjang. Aku tidak mau mengupas ke sedalam itu. Tapi yang aku akan melihatkan ini loh. Kita bisa hidup bersama, berdampingan. Itu yang aku maksud. Hidup berdampingan dengan rukun. Walau kulit kita lain warnanya. Nah, itu yang saya maksud. Hidup rukun berdampingan. Nah, ini dengar baik-baik. Berdampingan, bertetangga ya dengan baik gitu. Satu kapal dengan baik tanpa ada sengketa rasis atau segala macam. Nah, itu yang aku maksud. Nah, bukan lagi nanti kalau sudah kawin silang segala macam itu lain cerita, itu jangan terlalu panjang nanti. Yang aku maksud itu loh, aku memandangnya dari segi itu. Nah gitu, ngono Cak. Tapi aku benar-benar menghargai loh tentang pandangan hidupnya yang dia sampai menulis tentang rasis di komen video aku. Dan ini aku kasih tahu kalian ini loh, website dia itu, sampai aku ke website dia, aku melihatnya dia itu orang Algeria, sampai aku subscribe. Dia punya video, aku subscribe ke videonya. Aku senang dengan dia. Nah, aku taruhkan ini ya, aku tayangkan di sini. Dia punya YouTube. Bukan, aku nggak dapat duit dari dia ya, nggak, bukan sponsorship, bukan. Tapi aku senang karena menghargai dia punya komen. Maka itu aku tayangkan di sini, dia punya YouTube channel dan aku sudah subscribe dengan YouTube channelnya. Aku benar-benar terima kasih untuk Pak Kongno 2000. Matur nuwun. Nah, tahukah kalian berapa banyak telur ayam yang dimasak setiap harinya di kapal pesiar ini? Jawabannya lebih dari 60.000 telur ayam. Bukan main ya. Ini kapal ini kapasitasnya 2.500 orang.
Nah, kalau yang kapasitas 4.000 kalian bisa kalikan sendiri. Video ini aku ambil di tahun 2012 waktu aku berlibur dengan kapal NCL. NCL adalah singkatan dari Norwegian Cruise Line. Kapasitas penumpangnya 2.500 dan mempunyai kru awak kapal 1.100 orang yang berasal dari 60 negara. Bukan main ya. Dan semua awak kapal ini mempunyai agama yang berlainan. Tapi mereka bisa bekerja bersama di satu kapal. Bukan main ya. Nah, itulah yang ingin aku tayangkan di sini. Walaupun berbeda kulit, berbeda agama, warna kulit, tapi mereka bisa bekerja sama dengan rukun di dalam satu kapal. Kenapa? Karena mereka mempunyai pekerjaan, bukan asal pekerjaan loh, tapi pekerjaan dengan gaji yang cukup. Tenaga kerja mereka itu dihargai, jadi bukan asal kerja. Jadi macam di mana ya? Aku nggak mau bilang bekerja sebulan dikasih gaji, tapi tanggal 20-an sudah mulai cari utang sana sini. Biasanya di kapal NCL selalu diadakan pesta perpisahan pada malam terakhir dari perjalanan liburan kita. Aku ingin share dengan kalian, kira-kira seperti inilah suasana pesta perpisahan kami. 7 days here on board, you don't have to cook or prepare a single meal, and I don't know if you know this, but you guys eat a lot. In fact, over 60,000 eggs will have been consumed on this voyage alone. And we only have one chicken. It's all under the direction of our executive chef from the Philippines. This is Lito. Thank you again so much for that one round of applause. The standing ovation, it means everything to us. I'm going to be very brief here, but I want to reintroduce some of the folks here as well in the front row. This is our chief electrical engineer, and from Croatia, Arsen. Our restaurant manager from Dominica, Felix. Our guest services manager, all the way from the United States. From New York, to be exact, is Joe. Our beverage manager, all the way from Jamaica, Alfonso. Our executive housekeeper from Honduras, Caesar. Caesar. You see us skipping a couple people here in the middle. This gentleman oversees the entire food and beverage operations. You can imagine what a massive operation that is, folks. This is our food and beverage director from Spain, Ignacio. Now this gentleman here oversees the entire hotel operations. And of course, the Norwegian Jewel is a floating destination resort. This is our hotel director from Belgium, Hugo. Overseeing all the technical specs in our horses in the engine room, this is our chief engineer from Norway, Terje. Second in command, our captain, and overseeing the entire deck department, our staff captain from Sweden, Richard. And yes, of course, we saved one gentleman for last, and you all know who he is. Yes, of course, it's our master, our commander, your captain, and ours, folks, from Sweden. This is Captain Lars. Thank you so much for your positive energy. Great time. You had a great time here on board the Jewel so far? Thank you. Oh, there is somebody we didn't introduce yet. Does anybody know what I'm talking about? Yes, I heard it out there. It's the Washi Washi Happy Happy Team! Keeping you happy and healthy all cruise long. Washi Washi!
so much for your positive energy. You guys have been so much fun, and we can't thank you enough for spending your holiday season here with us. Make sure when you go home, tell all your friends, your family members, your loved ones, tell everybody you meet what a great time you had here on board the Norwegian Jewel, and then we can all keep our jobs. I do want to get briefly serious here for just a moment and echo something the captain said before, folks. We do have, as you know already, over 1,100 crew members here on board the Norwegian Jewel. But what you might not know is they come from over 60 different countries around the world. 60! It's incredible, and it's a mini United Nations, if you will. But honestly, it works, and the reason why it works so well is because no matter what our race, religion, culture, colors, beliefs, ideals may be, we treat each other with love and with respect and like a family. And it makes the difference, and it's our only hope that you have felt like you're a part of our Norwegian family as well. We can't wait to see you back here very, very soon, folks. Thank you so much for cruising like a Norwegian. Cruise like a Norwegian again. Happy New Year. Hopefully you all have a very happy, healthy, prosperous New Year. And one more time before we all head out of here, how about a huge round of applause and a big thank you to you and your Norwegian Jewel family. Saya benar-benar menghargai waktu kalian untuk nonton video aku ini ya. Okay, I really appreciate, bro. Appreciate, ma'am. Okay, mammy, me, ma'am, whatever. Suwon. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.